Assalamualaikum, apa kabar kamu? Paling sibuk mencari aibku itu kamu. Hey, hey, apa kabar? Hey, you, apakah sudah sadar? Aku masih santai. Kau sibuk fitnah membantai. Aibku yang kau rangkai. Ku asik joget melantai. Bahalol, bahalol, bahalol. Bagiku ente bahalol. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, kalian tahu berita terupdate? Kalian tahu tidak? Oh, belum tahu? Ya jelas, saya belum upload, jadi kalian belum tahu. Ini serius ya guys ya. Masalah Kang Gatot ya guys ya. Duh, oke. Kang Gatot lagi kumat apa ya guys? Gatot Nurmantio mengulang kembali masa lampau ya guys ya, di saat dirinya pidato di Partai Umat. Oh, pantas karombae. Lah, saya amat-amati ya guys ya, tak kirain mau nyentil Presiden Prabowo ya guys ya, ataupun pemerintah. Lah, balik maning Pak Jokowi maning, Pak Jokowi maning. Aduh, lara hati ya guys ya, masa iya harap digawa mati ya guys. Ya, Gatot Nurmantio ya guys ya, yang lagi dan lagi menyebut bahwa dirinya dipecat gara-gara ya tidak nurut kepada Pak Jokowi. Fakta dan kenyataannya apa guys? Langsung ditampung nang PDI Kepo. Kiana apa ini nggak tahu ya guys ya. Ujung-ujung tiba-tiba PDI membela Pak Jokowi. Bukan hanya PDI guys ya, ada Adi Prayitno, ada kalau Mr. X sih jelas ya guys ya, Muhammad Kodari, ketua kepala Bakom kita ya guys ya, itu. Tapi ini yang aduh luar biasa, ini dari Kebo guys, dari PDIP. Apa gara-gara PDIP lagi anjlok ya guys? Aduh, siapa yang ngomong? Ya, yang pastinya kalian bakalan wow. Bambang Pacul. Ya wis, nek wis ana Bambang Pacul ya pokoknya rata kabeh ya, guys. Berikut pula dari Panda Nababan ya guys ya, yang lagi dan lagi menceritakan semuanya ya guys ya ini. Kalian penasaran apa yang dikatakan oleh politikus PDI Kebo sekarang guys ya? Yang ujuk-ujuk tiba-tiba membela Pak Jokowi. Makanya tonton video ini sampai habis. Biar apa? Biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu uring-uringan Kang Gatot ya guys. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek kan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, gak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nah jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Itu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017. Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden, mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya, kata. Diam-diam, Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit, yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata.
Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan, 2 bulan kemudian, di pestanya anaknya Jokowi, dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot katanya. Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jad. Koleganya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah. Panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Kue krungu bok, wis genah, kue gamblang, kue Panda Nababan dari PDIP guys ya, kue ngucap yang sebenarnya itu ya guys ya. Udah lagi ulang tahun TNI guys ya, kan harusnya melibatkan seluruh aparat ya guys ya untuk mengamankan perjalanan ya guys ya, khususnya biar tidak macet ya guys ya. Lah langkah sing disaingi guys. Ya jadi macet ya guys ya. Lah sing dipecat ngoceh beda mani. Tapi benarkah fakta itu ya guys ya? Ini tuh guys, melaku guys, terjebak macet. Luar biasa kan? 3 kilo guys. Ucapan Gatot ada nanti. Permintaan maafnya ya. Kang Gatot ini lihat. Mbok lupa, mbok lalen ya guys. Kurang baik apa coba saya. Ini untuk Kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena Bapak Ibu sekalian, banyak yang harus naik ojek, berjalan kaki. Bahkan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, berjalan kaki kurang lebih 2 kilometer. Ini semuanya Bapak, karena masyarakat sejak jam 2 pagi, mereka sudah berada di sini, dan tidak mungkin kami menyuruh mereka kembali. Ini karena kecintaan masyarakat. Luar biasa guys. Presiden Joko Widodo memutuskan berjalan kaki menuju lokasi upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-72 di Dermaga Kota Cilegon, Banten setelah hampir setengah jam terjebak macet. Jokowi menganggap jalan kaki bagian dari olahraga pagi. Luar biasa. Ya karena sudah setengah jam saya di mobil, nggak kuat saya. Saya tanya masih berapa kilo sih? Ya 3 kilo Pak, 3 kilo. Ya sudah, saya keluar mobil, saya jalan kaki Pak. Kang Gatot, is nonton bang, nonton. Miki sih jaluk ngapura suaranya siapa gue. Jangan orang kira-kira ya guys ya. Presiden kon melaku guys. Ya wajah dipecat ya guys ya. Tuman gue guys. Dan ini respon dari Adi Prayitno. Selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik. Para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari. Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah.
Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai bapak pembangunan nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal, itu juga diapresiasi. Meski pada saat yang bersamaan, ada catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa kita nafikan. Misalnya ini terlampau memaksakan, karena keuangan negara kita belum sanggup. Bahkan pindahnya ibu kota negara kita ini kan sangat membebani APBN. Apalagi tahun-tahun sebelum pindah IKN, Indonesia itu kan anggarannya habis untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan COVID. Tapi nasi sudah jadi bubur, IKN sudah pindah. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak. Karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum. Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ke-7. Hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu. Kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya di tengah begitu banyak kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Tapi kalau kita mau rajin ya, kita lihat satu persatu, kira-kira apa yang kemudian membuat Jokowi itu terus dibully dan dikritik sampai hari ini. Pertama, ini tentu tidak terlepas konflik politik antara Jokowi dengan PDIP. Jadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, praktis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP. Soal masa jabatan presiden 3 periode, kemudian isu perpanjangan jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun, dan seterusnya, itu kan menjadi amunisi. Bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya. Dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis, kelompok-kelompok kritis, dan civil society yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati. Kenapa banyak yang support? Karena hanya Jokowi lah satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP. Jokowi ini sekarang dia menjadi super grandmaster. Jokowi nggak mau bikin ini partai besar kumpul berhadapan dengan dia. Dia nggak mau 1 lawan 9. Itu namanya dikeroyok. Dia nggak mau 9 lawan 1. Dia bikin 1-1, one on one. Gitu. Jadi dia main dengan si A. Simultan ya. Satu papan catur sendiri. Dengan si B, satu papan catur sendiri. Pindah-pindah. Kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi?
karena beliau penulis skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Jadi ini udah lengkap. Yang lain itu penulis skenario sendiri. Nah gitu kan. Kemudian sutradara Sendiri. diserahin ke orang lain. Ada division of Ada labor. deviasi. Saya kira Pak Jokowi itu orang yang menurut saya kalau dijadikan disertasi bisa berbagai judul ya. Iya. Karena beliau multiple skenario, multiple goal ini. Dan di samping menobatkan Pak Jokowi sebagai presiden atau pemain politik paling hebat setelah reformasi, saya juga menobatkan Pak Jokowi itu sebagai presiden paling eksperimentalis. Nah, gitu. Jadi sebenarnya beliau juga nggak tahu ini berhasil atau nggak langkahnya, tapi beliau berani bereksperimen. Kalau kita ikut permainan di tubir jurang ini, salah-salah kita yang kecemplung. Ini yang kecemplung banyak sekali. Kalau kata Prof. EG kan sambil siul-siul. Pak Jokowi tanpa petak. Langkahnya tanpa petak. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Mati. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Kalah kau, Pak, sama orang. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kau rugi. Ada banyak buktinya bahwa ini bukan saya sok religius. Itu Tuhan itu banyak nolong dia. Oke. Pak Jokowi nih. Iya, ambil contoh. Ingat dulu dia nggak pakai payung hujan waktu 212. Oh, 212. Di depan istana. Ingat ya? Iya. Gatot mengatakan jangan ke sana Bapak Presiden. Tidak aman. Tito Kapolri mengatakan jangan ke sana Bapak Presiden. Tetapi dia berniat tetap mau ke sana. Gitu loh. Gimana? Apa yang terjadi? Menteri Agama Lukman terlambat. Hakim. Menteri Agama kita datang. Gimana pendapatnya? Aku boleh ke sana nggak? Oh boleh Pak. Apa alasanmu? Mereka itu anti Ahok, bukan Bapak. Ayo, Menteri Agama bila kita, ayo, dia anulir itu kasat Panglima sama Kapolri. Dia anulir. Bahwa ada rapat sebelumnya melarang, tiba-tiba datang dia. Itu the hands of God. Saya bilang ke Jokowi itu, saya melihat kasat mata bagaimana Tuhan menolongmu. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi. Gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang, gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era COVID. 80% kabinet bilang, Pak, lockdown, Pak. Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi, jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini nggak kerja 1 bulan dia pasti bisa makan. Ya kan? Iya, tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown mereka mati. Luar biasa ya guys ya. Tuh kehebatan dari sosok Insinyur Haji Joko Widodo ya guys ya, yang sampai detik ini terus-menerus disalahkan. Pokoknya salawi lah ya guys. Semua salah Pak Jokowi ya guys ya. Biarkan Pak Jokowi, banyak sekali orang yang menyalahkan Pak Jokowi ya guys ya. Hitung-hitung untuk apa guys? Ya, menghapus dosa-dosa dari Pak Jokowi ya guys ya. Karena apa? Yang namanya manusia itu pasti punya kesalahan. Nah, itulah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa Pak Jokowi ya guys ya. Weh, untuk Kang Gatot. Lara hati ya. Tapi ya masa iya harap dibawa mati. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat namamu direndahkan, saat fitnah terus dilontarkan, kami tahu siapa dirimu, pemimpin tulus untuk bangsamu. Hinaan datang bertubi-tubi, tapi kau tetap rendah hati, tak goyah walau dihujani. Engkau berdiri demi negeri. Mereka boleh bicara apa saja, tapi kami takkan pernah diam. Tenanglah Pak Jokowi, kami di sini berdiri kuat di garis ini. YouTuber Nusantara bersatu menjaga namamu tanpa ragu. Blacker Majenang di depan layar, suara lantang menggema benar. Rakyat bersamamu sampai akhir, takkan goyah, takkan mundur. Dari pelosok hingga kota, dukungan ini nyata adanya. Kebenaran tak bisa ditutup, sejarah akan tetap hidup. Badai pasti berlalu, kebenaran kan bersatu. Langkah kita makin teguh untuk Indonesia yang utuh. Tenanglah Pak Jokowi, kami di sini berdiri kuat di garis ini. YouTuber Nusantara bersatu menjaga namamu tanpa ragu. Blacker Majenang takkan hilang, terus berjuang, terus berperang. Bersama rakyat kita melangkah, Indonesia jaya selamanya. Prabowo Gibran kita dukung, harapan bangsa terus terhubung menuju Indonesia emas. Bersatu kuat, takkan lepas.